Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Azza wa Jalla semata yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita yang mana pada malam hari ini kita masuk kepada bab yang berikutnya dari bab yang sebelumnya yang menjelaskan tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan bahwasanya hulu terhadap kuburan orang-orang saleh, maka dia akan jadikan kuburan itu sebagai berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk bab yang berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullah, babu ma jaa anna ba'd hadhil ummati ya'budul awsan. Bab apa saja dalil yang datang dari Al-Quran dan dari As-Sunnah bahwasanya sebahagian dari umat ini akan menyembah berhala-berhala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihi ta'ala, kemudian penulis membawakan dalil dari Al-Quran dari surah An-Nisa ayat 51. Firman Allah Ta'ala, alam tara ilal ladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Tidakkah engkau memperhatikan kepada orang-orang yang diberikan bahagian dari Alkitab? Asbabun nuzul ayat ini adalah al-Yahud wan Nasara. Namun yang diberikan kitab tidak hanya al-Yahud dan Nasara, tidak hanya kitab-kitab sebelum kitab yang terakhir, namun umat ini, umat Rasulullah juga diberikan kitab, diturunkan kitab melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk umat-umatnya. Apa yang mereka lakukan kata Allah? Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman kepada al-jibtu dan at-taghut. Apa al-jibtu wat taghut? Ini akan kita bahas nanti penjelasannya. Kemudian berkata pensyarah kitab yang Allah muliakan dan semoga Allah jaga beliau, qala asy-syarihu hafizahullah wa ra'ah, munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. Korelasi atau kesesuaian bab ini, bab majaa ini, anna ba'd hadhil ummah ya'budul awsan. Apa korelasi bab yang menjelaskan tentang sebagian umat ini akan menyembah berhala? Apa korelasi bab ini dengan kitab tauhid? Kata beliau, kata Syekh Shalal Fauzan, annal musannifa, sesungguhnya penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi berkata, telah menjelaskan tatkala beliau menjelaskan lamma dzakara tauhid, tatkala beliau menjelaskan tauhid, wa ma yunafihi, dan apa saja yang menafikan, yang meniadakan tauhid atau yang merusak tauhid tersebut, au yunqisuhu, atau yang mengurangi kesempurnaannya, minasyirki, berupa perbuatan kesyirikan. Dzakara fi hadzal bab, kemudian beliau menyebutkan dalam bab ini, anna hadza syirka, bahwasanya kesyirikan ini la budda an yaqa'a fi hadil ummah, akan terjadi atau akan ada pada umat ini.
Nah, jadi syirik ya akan terjadi pada umat ini, Pak. Dan ini adalah sunnatullah. Ketika syirik ada di umat ini, disitulah ada peran dakwah itu. Kalau tidak ada syirik, tidak ada lagi dakwah gitu ya. Ketika banyak kesyirikan, disitulah peran ya pewaris para nabi dan rasul, penyambung lisan para nabi dan rasul, menjelaskan kesyirikan ini di tengah-tengah umat. Inilah tugas para nabi dan rasul dan tugas orang-orang yang mengikuti mereka. Disebutkan dalam ayat Al-Quran pada dalam surah Yusuf ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang peran Rasul dan pengikutnya. Apa kata Allah? Qul, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Katakan kepada umat engkau wahai Muhammad, kata Allah, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, jalannya Rasul. Bagaimana? Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Jadi mengajak kepada Allah ini yang pertama mengajak untuk mengenal dan mengesahkan Allah. Ana wa manittaba'ani, kata Allah, ini adalah jalan aku. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, ini adalah jalanku. Jadi jalan Nabi itu bagaimana, Pak? Mendakwahkan tauhid. Dan jalan orang-orang yang mengikuti beliau. Jadi ini adalah jalan Nabi dan jalan orang-orang pengikut beliau. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maka maha suci Allah, aku tidaklah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi jalannya setiap para nabi itu adalah menjelaskan tauhid. Kemudian dipertegas dalam ayat yang lain. Allah mengkabarkan kepada kita, ayat ini sering kita dengar Bapak Ibu. Apa kata Allah? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat itu rasul, satu orang rasul, kata Allah. Apa tugas mereka rasul tersebut? An ya'budullah, mengajak umatnya mengesahkan Allah dalam peribadahan. Sembahlah Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhilah seluruh yang disembah selain Allah itu di antara mana taghut. Seluruh yang dipersekutukan dengan Allah itu adalah taghut. Maka untuk itu dakwah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah pada hari ini adalah dakwah yang substansinya, yang intinya adalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, memberantas kesyirikan. Dakwah kepada yang lain boleh, Pak, tapi itu sifatnya sekunder. Namun dakwah primer adalah menggaungkan tauhid. Maka amat sedih kita. Ada seorang dai yang banyak followernya, bahkan bisa mengadakan dakwah yang dihadiri ribuan orang, walaupun ada uang pendaftarannya 150.000 atau beberapa datang orang, tapi yang dibahas kontennya tidak ada tauhid, tidak ada menjelaskan syirik. Di situ Pak yang kita sedih gitu. Padahal yang datang itu kan banyak orang umum yang nggak paham tentang dukun, yang tidak paham tentang kesyirikan, zimat dan lain sebagainya. Jelaskan itu. Memang tazkiyatun nafs bagus, namun tazkiyatun nafs yang paling utama adalah membersihkan diri dari jerat-jerat kesyirikan, dan itu tiap tahun terjadi. Betapa banyak orang Pak dengan alasan ziarah kubur, dengan alasan wisata religi, bertawassul, bertabarruk, mengagungkan kuburan-kuburan yang disembah selain Allah, yang mereka anggap sebagai kuburan keramat. Itu yang kita sentil dalam kajian yang didatangi ribuan orang. Kalau kita hanya membahas ya bagaimana kita mencintai istri, nggak ada, nanti orang musyrik pun cocok, dia mantap itu kan. Tapi yang kita bahas apa? Kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itulah dakwah Nabi. Kenapa dakwah Nabi itu sampai diusir, Pak? Kenapa Nabi itu sampai diperangi? Kenapa Nabi sampai dibenci? Apakah akhlak Nabi kurang? Enggak. Sebelum beliau diutus menjadi Rasul, beliau dititipi barang-barang, percaya orang kafir Quraisy kepada beliau. Namun beliau diusir ketika menyentil adat, kebiasaan,
orang kafir Quraisy ketika itu yang menjadikan patung-patung sebagai tandingan selain Allah, yang melakukan praktek kemusyrikan yang sangat luar biasa. Ketika Nabi menyentil kebiasaan itu, disitulah Nabi diusir, dimusuhi sama-sama. Ya, kalau zaman sekarang mungkin kalau Nabi punya akun, sama-sama akunnya diserang. Ya, Nabi pasti dituduh Wahabi juga, nih Wahabi nih Muhammad kan gitu. Kenapa? Karena mengusik kebiasaan, tradisi kesyirikan yang ada. Tapi kalau kita ingin aman, enak Pak, jangan bahas, jangan disentil itu kesyirikan yang ada. Bahas saja tentang fikih cinta, jual beli, nggak ada yang singgung, enak Pak. Kalau Nabi dakwahnya itu Pak, tentu Nabi tidak akan dimusuhi oleh Quraisy. Namun itu nggak sesuai dengan perintah Allah. Karena Allah menyuruh Nabi apa? Menyampaikan la ilaha illallah, menjelaskan tauhid, dan menyentil kesyirikan. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita sayangkan, bukan metodenya. Terserah nak di mana dakwah itu, karena Nabi pernah dakwah di pasar, pernah Nabi berdakwah di atas bukit, ya kan? Dikumpulkan oleh Nabi Pak, pembesar Quraisy dikumpulkan. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Langsung terkejut ya orang pembesar Quraisy itu. Abu Lahab mengatakan, ya Muhammad, alihada jama'atana, wahai Muhammad, apakah untuk ini saja engkau mengumpulkan ke kami? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Kata Abu Lahab, maka turunlah firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa. Yang celaka itu bukan Muhammad, kedua tangan Abu Lahab lah yang celaka, dikecam oleh Allah. Belum mati saja Abu Lahab sudah saya selan nar, dan dia akan masuk ke dalam neraka Zatul Lahab yang memiliki api yang menyala-nyala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Rasulullah itu mengumpulkan orang juga Pak, namun yang disampaikan la ilaha illallah, yang disampaikan adalah tauhid. Itulah yang membuat orang kafir Quraisy nggak senang sama Nabi. Tapi kalau Nabi sampaikan apa? Ya kita harus mencintai istri kita Pak. Orang itu sudah mantap ya. Tapi yang disentil oleh Nabi adalah tauhid. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu Pak ya, kalau seandainya kita punya masa, maka itulah dakwah kita yang pertama. Kita sentil seluruh kesyirikan yang ada, sehingga dijadikan pelajaran untuk ditinggalkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa qasada bidzalika radda ala ubadil qubur. Dan ayat ini ya yang dijadikan dalil, bab ini yang dijelaskan oleh apa nulis kata pensyarah kitab ini, beliau memaksudkan sebagai rad, sebagai bantahan untuk penyembah kubur. Alladzina yaf'aluna syirka, yang mana mereka mengerjakan kesyirikan, wa yaqulun, dan mereka mengatakan la yaqa'u fi hadhil ummatil muhammadiyyati syirkuna. Jadi orang-orang ubadul kubur atau kuburiyun, mereka mengatakan syirik ya tidak akan terjadi pada umat Nabi Muhammad. Wahum yaqulun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka ini juga mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, namun mereka juga percaya kepada orang-orang mati, kiai-kiai yang telah meninggal, wali-wali yang mereka anggap mampu memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka seru, sehingga mereka berdoa kepada perantara-perantara tersebut. Inilah kesyirikan yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Babu majaa anna ba'dha hadhil ummah, bab yang menjelaskan bahwasanya ya dalil-dalil ya telah datang, dalil-dalil ya apa saja dalil-dalil yang telah datang bahwasanya sebagian umat ini akan menyembah al-ausan. Al-ausan ini jam'u wasan, bentuk jamak taksir dari kata wasanun, jamaknya ausanun. Yang mana ausanun itu kalau terjemahannya Pak berhala. Ada satu lagi Pak, sama terjemahannya namun hakikatnya berbeda.
ada wasanun, ya, kemudian juga ada sonamun, jamaknya asnamun. Apa bedanya? Nah, kalau sonamun dia berhala yang menyerupai manusia, yang menyerupai patung manusia, itu sonam. Berhala juga terjemahannya, Pak. Tapi kalau wasan atau ausan, ini berhala yang tidak menyerupai manusia. Mungkin dia berupa kuburan yang dianggap keramat, itu juga menjadi berhala. Atau dia berupa pohon yang dianggap keramat. Nah, pohon yang dianggap keramat di zaman jahiliyah, ada yang tahu, Pak, apa nama berhalanya? Yang mana berhala itu berupa pohon? Yang tahu kita kasih hadiah sama panitia kita. Ya, Pak. Apa, Pak? Iya, itu betul, tapi dikit yang jadikan. Ini pohon yang besar nih, Pak, ya. Kalau Zatu Anwar itu cuman kait-kait, Pak, ya, ranting-ranting saja yang dianggap mendatangkan keberkahan. Ya, jawabannya belum 100%, Pak, masih 50%, ya. Iya. Ya. Apa ya? Separuh, Pak. Iya. Ini ada pohon yang betul-betul dianggap keramat, ya, Pak, ya, bukan ranting-rantingnya aja. Ya, Pak. Iya, betul, ya. Emangnya catat namanya. Jadi Al-Uzza itu, Pak, pohon besar, ya, yang ada penunggunya, yaitu jin kafir yang bisa berbicara dengan manusia. Kemudian ada sadenahnya. Sadenah itu adalah juru kuncinya. Jadi di zaman jahiliyah, pohon ini ya dianggap sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan, yang mana masyarakat jahiliyah minta keberkahan, keselamatan. Ada yang belum punya anak minta sama pohon itu, kan gitu. Pohon itu dijadikan perantara, dianggap pohon itu keramat, nanti bisa menyampaikan hajatnya kepada Allah. Tetap mereka percaya sama Allah, tetap, ya. Akan tapi dianggapnya pohon itu sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, betul, Bang, ya, Masya Allah, jazakallahu khair. Baik. Kemudian kata beliau, al-awsan itu adalah wa huwa ma qusida bi naw'in min anwa'il ibadati min al-qubur wal masyahidi wa ghairiha. Yang dimaksudkan, ya, diberikan salah satu jenis ibadah berupa kuburan, yang mana manusia mengibadahinya, menganggapnya sakti, menganggapnya mampu sebagai perantara untuk mewujudkan, ya, untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhan kita. Maka kita lihat, Pak, orang-orang musyrikin hari ini ketika dikubur itu, Pak, ya mereka buat dalam bentuk puisi atau syair, gitu, ya. Ya, ada pernah saya lihat, Pak, di potongan video, gitu, ya. Bahkan mereka ketika di kuburan itu ya minta, ya, siapa Habib siapa atau Syekh siapa, gitu, ya. Ada kata-kata iqdi hajatana. Iqdi hajatana itu apa? Artinya, ya, tolong tunaikan, kabulkan kebutuhan kami. Jadi betul-betul minta kepada kuburan. Nauzubillah. Iqdi hajatana, katanya. Dan dibuatnya dalam bentuk syair. Nauzubillah, itu pakai kesyirikan yang sangat luar biasa yang ada pada umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal masyahid, dan ya pemandangan-pemandangan yang kita saksikan yang berupa perbuatan-perbuatan kesyirikan. Banyak sekali pemandangan-pemandangan kesyirikan itu. Di antaranya pohon yang dikeramatkan atau benda-benda yang dikeramatkan. Benda-benda mati, Pak, dianggap punya kekuatan, ya, dianggap bisa menjadi sebab rezeki. Ada juga, Pak, batu ini batu ini luar biasa khasiatnya, katanya. Ini batu mustika, ya, yang bisa kalau kita pakai, ya, akan membuat rezeki kita, ya, lancar. Itu dukun biasa jual, ya. Namun dukun yang jual itu pada pula orang kaya, gitu, ya. Tidak bisa pula dia, ya, menjadikan barang dagangan itu sebab dia memperoleh kekayaan. Ya, itu kebohongan, Pak, ya, pembodohan dan kesyirikan yang nyata. Nauzubillahi min dzalik. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini, dalam surah An-Nisa ayat 51 ini, Allah berfirman, alam taro. Kata Syekh Al-Fauzan, makna alam taro adalah alam tandur. Tidakkah engkau memperhatikan? Tidakkah engkau melihat, gitu? Alam taro, tidakkah engkau melihat ilal ladzina
alladzina utu maknanya adalah waktu yang diberikan gitu. Nasibam minal kitab, ya, bagian dari kitab Allah yang diturunkan kitab kepada mereka. Siapa? Wahumul yahudu wan nasara. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi orang Yahudi dan Nasrani yang pertama sebelum Nabi Muhammad kan yang diberikan kitab berupa kitab Taurat melalui Nabi Musa, kitab Injil melalui Nabi Isa. Namun kedua kitab itu sudah tidak ada yang ori lagi, Pak. Karena sudah dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, mereka pendeta itu telah menjualnya, telah merubah-rubahnya, mereka ganti sesuai dengan selera jemaatnya. Digantilah, Pak. Ya, contoh saja ada ayat, ya, yang diklaim sebagai ayat Bible, ya, perjanjian lama Taurat, ya, yang mengatakan babi itu haram. Nah, tiba-tiba diganti, Pak, oleh Paulus. Ya, tiba ada surat Paulus gitu, ya, yang mengatakan babi tidak lagi haram. Padahal Nabi Musa menyampaikan firman Allah dalam Taurat itu haram, ya kan? Nah, tiba-tiba diganti oleh manusia, oleh pendeta yang mengaku menjadi nabi. Jadi Paulus ini, Pak, salah satu yang mengaku menjadi nabi dia. Makanya orang Kristen menganggap Paulus itu adalah nabi katanya. Namun nabi palsu, penyesat umat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alladzina utu nasibam. Jadi nasib ini maksudnya adalah hazzan, ya, bahagian dari kitab itu orang Yahudi dan Nasrani tadi. Yu'minuna maknanya ada kata beliau yusaddiquna, mereka membenarkan. Bil jibti, al jibti di sini wa huwa kalimatun, dia adalah suatu kata taqa'u ala sanami, yang jatuh, ya, pemaknaan kata ini yang ditunjukkan kata ini kepada berhala, wal kahini dan dukun, wasahiri dan penyihir. Jadi al-jibtu itu, Pak, menurut para ulama di antaranya Syekh Shalih Fauzan ini menukil dari perkataan ulama tafsir, ini adalah suatu kata yang memberikan makna atau yang menunjukkan kepada makna as-sanam, berhala, al-kahin, dukun, wasahir dan penyihir. Ini menunjukkan apa? Ya, tidak dibolehkan syirik, ya, termasuk kesyirikan kalau ada orang yang mempercayai patung, berhala, dukun dan penyihir. Karena tiga-tiganya nih, Pak, tiga-tiganya ini adalah sumber kesyirikan kalau kita yakini, kalau kita percayai. Dan ketiga-tiganya ini, ya, adalah min nawaqidil Islam, termasuk pembatal keislaman. Na'udzubillahi min dzalik. Yu'minuna bil jibti, mereka mempercayai al jibti, yaitu berhala, dukun, sihir gitu, ya. Wat taghut, dan mereka mempercayai taghut. Taghut, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini diambil dari kata at-tughyan. At-tughyan ini masdar dari kata yataghu tughyanan, yang secara bahasa taghut itu artinya adalah mujawazatul had, melampaui batas. Jadi dalam agama kita ini, Bapak Ibu, sudah ada batas-batasannya. Ini kesyirikan, ya, jangan dilampaui ini. Kalau lampaui ini, engkau akan jatuh ke dalam perbuatan syirik kan gitu. Namun, ya, secara istilah yang dimaksud dengan taghut itu adalah seorang hamba melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh Allah dari tiga hal. Yang pertama, min ma'budin, dari yang disembah. Artinya kalau dia menyembah selain Allah, berarti dia telah melampaui batas yang telah ditetapkan. Karena Allah telah menetapkan yang berhak disembah itu hanyalah siapa? Allah. Namun dia lompati, Pak. Ya, dia lintasi batasan itu sehingga dia menyembah kepada Allah, berarti dia telah menyembah kepada taghut. Kemudian, ya, min matbu'in, yang pertama ma'bud, yang kedua matbu' itu yang diikuti. Artinya dia mengikuti, ya, sesuatu yang menyelisihi Allah dan Rasul, itu juga taghut. Jadi suatu aturan, ya, yang betul-betul menyelisih Allah dan Rasulnya, itu taghut juga.
Contoh, ya ada aturan Pak yang dibuat manusia. Apa aturannya? Zina itu halal, nggak apa-apa. Zina aja lah terus. Nauzubillah. Ini tahu aturannya. Karena menyelisih apa? Menyelisih Allah dan Rasulnya. Hukum Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian yang ketiga, muta'in wa muta'in, dan yang ditaati. Jadi kalau ada orang yang mentaati seseorang dalam bermaksiat kepada Allah, berarti dia mentaati tauhid. Walaupun itu orang menganggap dirinya syekh ya, namun syekhnya mengatakan apa? Ayo, saya nikah ya, nikah batin gitu ya. Kata gurunya, ayo kita taati ini syekh kita, itu tauhid. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Dan kita dianjurkan untuk mengingkari tauhid. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Satu ayat sesudah ayat kursi. Apa kata Allah? Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya, barang siapa yang kufur kepada tauhid. Jadi Allah menyuruh kita apa? Mengingkari tauhid. Yang disembah selain Allah itu tauhid semua. Atau mengikuti sesuatu yang menentang hukum Allah, atau mentaati sesuatu yang juga menentang hukum Allah dan Rasul, itu juga tauhid. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, wat taghutu minat tughyan. Ini diambil dari kata tughyan. Tagha yataghu tughyanan. Tagha yataghu tughyanan. Wa huwa mujawazatul had. Secara bahasa tauhid itu adalah melampaui batas. Fa kullu man tajawaza al-miqdar wal hadda fa huwa taghut. Wal muradu bihi huna, dan yang dimaksud taghut dalam ayat ini adalah syaitan. Syaitan itu maksud taghut. Ini syaitan itu melampaui batas, melampaui batasan yang telah Allah tetapkan. Ya kan? Allah menyuruh syaitan, iblis itu untuk taat kepada Allah, dia nggak mau gitu. Itu taghut. Jadi fakullu, dan setiap man tajawaza, orang yang melampaui al-miqdar, batasan, sama dengan al-had itu batasan juga, maka ini disebut taghut. Dan yang dimaksud taghut di sini adalah syaitan, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk kepada makna global daripada ayat yang mulia ini. Ayat 51 dari surah apa? An-Nisa. Qala asy-syarihu hafizahullah, berkata pensyarah kitab yang Allah muliakan, semoga Allah jaga beliau, al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global dari ayat ini. Yaqulullahu subhanahu li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala wajhi ta'ajjub wa istinkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam bentuk ta'ajjub, ya, dalam bentuk keheranan. Allah heran ya kepada orang-orang yang diberikan kitab gitu. Ya, heran Allah. Namun herannya Allah ini Pak beda dengan herannya manusia, ya kan? Karena setiap sifat-sifat Allah yang ada secara lafaz ada kesamaan dengan manusia, maka Allah pada hakikatnya berbeda dengan manusia, kan gitu. Allah marah, betul. Manusia juga marah, betul. Namun marahnya Allah tentu berbeda dengan marahnya manusia. Allah mencintai, ya. Manusia juga mencintai. Namun cara mencintai Allah, bentuk cintaannya Allah tentu berbeda dengan manusia. Sebagaimana juga Allah melihat. Betul nggak Allah melihat, Pak? Betul. Orang Asy'ari juga mengakui Allah melihat itu. Namun melihatnya Allah itu berbeda dengan melihatnya makhluk. Jadi konsepnya kita menetapkan apa yang Allah tetapkan, ya, tanpa menyerupai dengan makhluk. Namun mereka tidak konsisten. Orang-orang Asy'ariyah, ya, mereka menetapkan sifat melihat, namun tidak menetapkan sifat yang lain. Kalau kita tetapkan tangan, nah, kalau kalian ini, ya, menyamakan Allah dengan makhluk, karena tangan itu adalah milik makhluk. Maka kita balas balik, ya. Melihat bukannya makhluk ini melihat, apakah makhluk ini buta semua gitu ya. Iya, makhluk juga melihat katanya.
berarti dengan konsep kalian, dengan kaidah kalian, berarti kalian juga menyamakan Allah dengan makhluk dong. Oh kan, tapi beda Ustaz. Melihatnya Allah itu berbeda dengan makhluk. Itu juga. Kalau Allah mengatakan punya tangan, berarti tangan Allah beda dengan simple gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Karena memang akidah mereka itu kontradiktif dan standar ganda gitu ya. Tidak ada kaidah yang baku ya. Standarnya berbeda-beda ya. Kalau Ahlussunnah jelas standarnya Al-Quran dan Sunnah. Apa yang Allah tetapkan kita tetapkan, dan apa yang Allah nafikan kita nafikan. Ya, tanpa kita menolaknya, tanpa menyerupakannya, tanpa menanyakan bagaimananya. Jadi kalau kita menetapkan Allah punya tangan, jangan kita tanyakan kaifal lihat, bagaimana tangannya. Alhamdulillah. Karena kita belum pernah melihat Allah, maka kita tidak akan tahu hakikat dari sifat Allah. Sifat zatiyah namanya itu, sifat zatiyah bagi Allah. Dan kita yakin Allah punya zat, namun zatnya Allah berbeda dengan makhluk. Karena Allah sendiri yang bilang seperti itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Muhammad dalam ayat ini, ala wajhid ta'ajjubi wal istinkar, ya. Dalam bentuk ta'ajjub ya, dan pengingkaran. Artinya Allah mengingkari mereka ini. Alam tandur, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, kata Allah, ila haula'il yahudi wan nasara, kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, alladzina u'tu haddan minal kitab, min kitabillah, yang mana mereka diberikan ya bahagian dari kitab Allah, alladzi fihi bayanul haq, yang mana dalam kitab itu terdapat penjelasan tentang kebenaran, minal batil, dari kebatilan. Wa ma'ahada yusaddiquna bil batil, walaupun mereka diberikan kitab, namun mereka tetap membenarkan kebatilan. Min ibadatil asnam, dalam bentuk apa? Dalam bentuk menyembah ya berhala. Wal kuhanati, dan mempercayai perdukunan. Was-sihri, dan mempercayai sihir. Wa yuti'una syaitan, dan mereka mentaati syaitan. Fi dzalika, dalam hal itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak hanya Allah menyentil orang Yahudi dan Nasrani. Setiap orang yang Allah berikan kitab, termasuk Al-Quran, umat Nabi Muhammad Allah berikan Al-Quran, kalau mereka juga mempercayai berhala-berhala, kalau mereka juga mempercayai sesuatu yang berbau kesyirikan, tetap terkena dengan ayat ini. Sehingga ulama tafsir memberikan kaidah. Apa kaidahnya? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Al-Quran itu Pak, ini berdasarkan keumuman lafaznya, ya kan? Jadi keumuman lafaz itu maksudnya apa? Dalam ayat ini Allah mengatakan orang-orang yang diberikan kitab. Jadi orang yang diberi kitab itu kan umum. Walaupun asbabun nuzul ayat ini terhadap orang Yahudi dan Nasrani, walaupun itu, namun pelajarannya adalah untuk siapa Pak? Untuk seluruh secara umum manusia. Karena Al-Quran ini Allah turunkan tidak hanya untuk Nabi Muhammad dan para sahabat di masa itu, enggak. Namun Al-Quran ini Allah turunkan untuk sepanjang masa sampai hari kiamat. Artinya setiap orang yang diberikan, yang turun kitab suci kepada mereka, termasuk kita umat Nabi Muhammad, Al-Quran, namun ketika mempercayai al-jibti, ya, mempercayai dukun, karena al-jibti itu juga maknanya dukun, ya. Mempercayai sihir, mempercayai berhala, kan gitu, maka termasuk kecaman, pengingkaran oleh Allah dalam ayat yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, kalau seandainya orang-orang yang diberikan kitab saja ada kemungkinan untuk terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan, ya, yang mana mereka, kata Allah, yu'minuna bil jibti wat taghut, yang mana mereka beriman kepada al-jibti dan taghut. Ini orang yang utul kitab ini, orang yang diberikan utul nasibah minal kitab, orang yang diberikan kitab saja, apalagi orang kafir yang bukan ahlul kitab, seperti Hindu, Buddha, Majusi, kan gitu ya, orang ateis, komunis yang tidak percaya kepada Islam gitu ya, kapitalis. Tentu mereka akan lebih menyimpang lagi, akan lebih musyrik lagi.
Karena orang yang dikasih kitab aja yu'minuna bil jibti, kata Allah. Orang yang diberikan kitab saja, mereka ada di antara mereka yang beriman kepada apa? Kepada kesyirikan, melakukan kesyirikan, tauhid, mengimani tauhid, nauzubillah. Maka untuk itu Pak, menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya jangan merasa aman dengan kesyirikan. Iya, kan Pak Ustadz sudah ngaji lama ini. Udahlah enteng, jangan Pak. Ya kan, fitnah sekarang luar biasa. Ya kan? Maka kami pernah menyampaikan cerita Pak, ini dari teman kami, Ustadz juga beliau ya, yang juga ya konsisten mendakwakan tauhid di kampung-kampung juga gitu ya. Dan tidak jarang beliau harus berhadapan dengan dukun di kampung itu. Ya. Beliau menceritakan Pak, teman beliau ngajinya di mana, di Jawa. Ustadznya sama Ustadz Yazid ya. Balik kampung Pak, hilang duitnya 100.000. Akhirnya apa? Kata temannya, dah ya, sekali-kali dah awak tanyulah ke dukun lah ya. Nah, akhirnya apa? Pusing dia kan, akhirnya lemah deh. Ayolah katanya. Pergi ke dukun dia. Ini udah ngaji kan. Maka kita nggak boleh aman Pak. Ketika pergi ke dukun itu Pak, udah ya 40 hari 40 malam sholat kita nol pahalanya. Dianggap kita tidak sholat, alhamdulillah ya. Meninggalkan sholat berapa dosanya? Mudah-mudahan saja beliau tobat ya, diampuni dosanya oleh Allah. Artinya apa? Jangan kita merasa aman dari syirik ini. Walaupun kita udah tahunan mengaji nih Pak, jangan merasa aman dengan syirik ini. Mesti kita gaungkan bahaya kesyirikan ini di setiap pengajian kita. Itu nomor satu. Karena itulah Nabi Muhammad seperti itu. Bahkan 5 hari Bapak Ibu sebelum meninggal beliau diriwayatkan oleh Aisyah, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Apa kata beliau? Masih mengingatkan tentang kesyirikan. La'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Itu nasihat beliau. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, kata, yang mana mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid, yang mereka sujud ke situ, yang mana mereka ya beribadah di situ. Jadi kuburan itu bagaikan tempat ibadah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, diagungkan. Inilah dakwahnya para nabi dan rasul. Ini intinya itu Pak. Namun boleh juga kita sekali-kali kita bahas tazkiyatun nafs, bagus. Ya, kita bahas ilmu yang bagus. Namun jangan kita lupakan asas utama dakwah Nabi itu adalah apa Pak? Mendakwakan tauhid, menjelaskan kesyirikan itu. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sekarang kita masuk kepada korelasi ayat ini ya terhadap bab. Jadi bab yang kita bahaskan bab tentang bahwasanya sebagian umat ini akan menyembah bahwa berhala. Jadi apa sih korelasi ayat surah An-Nisa ayat 51 dengan bab ini kan? Qala asy-syari'u hafizahullah munasabatul ayat libab. Korelasi atau kesesuaian ayat ini surah An-Nisa ayat 51 ini terhadap bab yang kita bahas. Kata Syekh Shalal Fauzan berkata, annahu idza kana alladziina utu nasiban minal kitab, sesungguhnya apabila orang yang telah diberikan bahagian dari kitab saja, yu'minuna bil jibti, mereka beriman juga dengan dukun, dengan kesyirikan kan gitu. Wa taghut, dengan yang disembah selain Allah dengan perbuatan syirik. Fa hadhil ummatul lati utiyat al-Qur'anu la yunkaru wala yastab'adu an tu'badal atau an ta'budal jibta wa taghuta. Kata beliau, sesungguhnya ya korelasi ayat ini dengan bab itu bahwasanya apabila orang-orang yang diberikan bahagian dari kitab dari kalangan Nasrani dan Nasrani, dari kalangan Yahudi dan Nasrani saja mereka beriman kepada jibti dan taghut, maka umat ini yang telah diberikan Al-Quran maka tidak bisa kita ingkari gitu. La yunkaru, tidak diingkari, wala yustab'ad, ya, maka tidaklah jauh ya anta budal jibta wa taghut, untuk menyembah al-jibta dan taghut, untuk menyembah ya kesyirikan itu, untuk melakukan kesyirikan, untuk menyembah selain Allah, untuk menyembah berhala. Artinya apa Pak? Artinya umat-umat yang telah diberikan kitab berupa Injil dan Taurat
mereka ternyata kata Allah mereka juga beriman atau melakukan kesyirikan beriman kepada taghut, apalagi umat kita ini tentu juga akan seperti itu. Lianna Rasulullah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbar, telah mengkabarkan annahu, bahwasanya sayakunu fi hadil ummah, akan terjadi pada umat ini man yaf'alu mithla fi'lil yahudi wan nasara, yang akan melakukan seperti perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Akan ada banyak sekali hadis-hadisnya, Pak. Ya, di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Sungguh kalian ini, ya, umat aku ini, umat Islam ini akan mengikuti orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa. Dan kalaupun orang-orang sebelum kalian itu masuk ke lubang biawak, kalian akan memasukinya juga. Ya kan? Kemudian sahabat buku mengatakan, al-yahudu wan nasara, apakah mereka itu adalah orang Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Artinya umat Islam ini kata Nabi akan mengikuti Nasrani dan Yahudi. Mereka diberikan kitab, namun mereka tetap beriman kepada al-jibti, kepada berhala, kepada kuburan-kuburan yang dianggap keramat dan taghut. Maka umat Islam tentu akan mengikuti mereka. Inilah sunatullah. Maka untuk selamat, disinilah kewajiban kita mempelajari tauhid, mengamalkannya dan mendakwahinya, serta sabar dalam mendakwakan tauhid ini. Inilah hadirin yang Allah muliakan. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi kita azan dulu, ya. Setelah azan kita lanjutkan sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Masya Allah. Ada di rumah ada Al-Quran, lupa boy. Iya. La halasan. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata. لا حول ولا قوة.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah salatul qayyimah Muhammadin masjid. Bismillah. Kita lanjutkan sedikit. Qala syarihu hafizahullah li'anna ar-rasul, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbar, telah menginformasikan, annahu sayakunu fi hadhihi ummah, bahwa akan terjadi pada umat ini man yaf'alu mithla fi'l yahudi wan nasara, seperti perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani, muwafiqatan lahum, ya sama ya dengan mereka, walau kana yubghiduha wa ya'rifu butlanaha, meskipun ya sebagian daripada umat ini membenci mereka dan mengetahui kebatilan yang ada pada orang Yahudi dan Nasrani, namun banyak umat manusia mengikuti mereka. Contoh dalam ibadah, mohon maaf, dan itulah kenyataannya. Orang Nasrani itu Pak, ibadahnya ke gereja itu dengan lantunan musik, ya kan, nyanyi kerohanian katanya, ya kan. Nah, ada nggak umat Islam yang mengikuti cara mereka Pak? Sebagian, bukan semuanya, sebagian umat Islam yang menganggap ibadah itu juga dengan musik. Ada nggak Pak? Ada, ya kan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang bikin kita sesak, yang bikin kita sedih, dikotori masjid-masjid dengan nyanyian ya, musik, na'udzubillah. Ada Pak di kampung saya, nak goro Pak, ada setelnya nyanyian itu. Nyanyiannya katanya itu lagu Arab, itu memang lagu Arab, lagu dangdutnya Arab itu. Katanya lagu religi, nggak ada itu. Magadir, ya, ada lagu Magadir dulu kan, na'udzubillah ya. Na'udzubillah min dzalik, ini luar biasa ya. Inilah yang terjadi Pak apabila umat Islam mengikuti orang-orang Yahudi itu dan Nasrani. Kemudian ma yustafadu minal ayat. Sekarang apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini? Yang pertama, annahu sayakunu fi hadhihi ummati man ya'budu al-awsana kama hadatsa lil yahudi wan nasara. Akan terjadi pada umat ini orang-orang yang akan menyembah berhala sebagaimana terjadi pada orang Yahudi dan Nasrani. Betul ini. Jadi orang-orang Yahudi itu Pak, dia mereka menyembah berhala, menyembah manusia. Akan mereka menganggap Uzair ibnullah, Uzair sebagai anak Allah, kata mereka. Na'udzubillah. Orang Yahudi juga, orang-orang Nasrani juga, mereka menyembah kepada ya salib-salib yang mereka simbolkan sebagai Yesus yang disalib kan gitu. Mereka buat patungnya yang mereka agungkan. Nah, umat Islam mencontoh pula kan gitu. Mereka buat gambar Maria, mereka buat gambar, kata mereka, Yesus ya. Kita buat pula gambar ulama ya, gambar Habib, dibuat pula ya. Kalau kawan kita sebagian Pak ya, orang varian mana dibuat gambar Agus Salim. Untuk apa? Untuk pendatang rezeki, supaya lapaunya atau kedai nasinya rame, pasang foto apa aja. Na'udzubillah, tidak boleh Pak. Ya, ini bentuk kesyirikan kalau kayak gini. Kalaupun tidak kita yakini syirik, tetap haram. Kenapa? Karena foto makhluk bernyawa itu dilarang oleh Nabi. Bahkan Nabi mengecam ya, setiap foto makhluk bernyawa yang digantungkan di rumah itu
Nabi mengancam tidak akan dimasuki oleh malaikat rahmat. Iya. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Sesungguhnya malaikat itu, ini malaikat rahmat, malaikat yang akan membawa keberkahan, ya kan, kebaikan dengan izin Allah, itu tidak mau masuk selama di rumah itu tergantung apa Pak? Iya, tergantung foto-foto makhluk. Sehingga para ulama kita menfatwakan haram hukumnya menggantungkan ya foto-foto makhluk bernyawa. Kalau ingin foto-foto pemandangan boleh Pak, halal itu. Tapi kalau foto orang tua kita ya minimal Pak ya, minimal di file saja. Atau kalau zaman dulu ya di album aja Pak, disimpan, udah nggak usah kita pajang-pajang kan gitu. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, annal imana bil jibti wat taghut, beriman kepada jibti dan taghut fi hadzal maudhi' maknahu, pada konteks ini ya, pada tempat ini maknanya adalah muwafaqatu ashabiha, ya, menyamai gitu ya pelaku-pelakunya, walau kana yubghiduha wa ya'rifu butlanaha. Menyamai itu apa? Mencontoh gitu, mencontoh pelaku-pelakunya, meniru pelaku-pelakunya walaupun dia membencinya dan mengetahui kebatilannya. Ya. Kemudian yang ketiga, annal kufra bil jibti wat taghuti wajibun, mengingkari kafir kepada jibti dan taghut itu hukumnya wajib fi jami'il kutubis samawiyyati. Ini terdapat pada seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit. Itu apa Pak? Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur gitu. Ini semua kitab-kitab Allah itu telah memperingatkan ya untuk supaya kita mengingkari seluruh jibti dan taghut. Jibti dan taghut telah kita bahas ya. Jibti tadi apa Pak? Adalah berhala, dukun, penyihir. Ya. Taghut apa? Taghut segala yang melampaui batas itu. Ya, diantaranya adalah segala yang disembah selain Allah, yang dianggap sebagai ilah selain Allah yang disembah. Jadi seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan yang mengingkari tauhid ini Pak. Kemudian yang terakhir, wujubul amali bil ilmi, wajibnya ya beramal dengan ilmu yang kita dapatkan. Kalau kita telah diberikan ilmu, wajib kita mengamalkannya. Namun orang Yahudi tidak gitu. Karena di dalam surah ini Allah menyentil mereka. Dalam surah An-Nisa ayat 51 ini. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, tidakkah engkau memperhatikan itu? Orang-orang yang telah diberikan bahagian dari kitab, namun kitab mereka menyuruh mereka untuk mengingkari tauhid kan gitu. Namun mereka membenarkan jibti dan tauhid kan gitu. Sehingga apa? Sehingga seseorang itu wajib beramal dengan ilmu. Kalau dia sudah tahu itu ilmunya itu syirik, sudah tahu dia Pak, maka dia wajib untuk mengamalkannya. Karena banyak juga orang yang tahu Pak, namun karena segan, ya kan, seperti Abu Thalib. Abu Thalib itu sudah tahu apa yang dibawa oleh ponakannya Rasulullah itu hak, kebenaran, tauhid yang disampaikan benar. Namun dia segannya minta ampun Pak ya. Segan Pak sama Abu Lahab, segan sama Abu Jahal, ya, segan sama pembesar kekafiran pada suku Quraisy itu. Karena memang posisinya dapat jabatan juga. Abu Thalib juga seorang zaim, minaz zu'ama, seorang pembesar Quraisy juga. Ini juga menunjukkan kepada kita kalau kita diberikan jabatan itu Pak, ini ujiannya lebih besar daripada kita ini Pak. Misalkan ada seseorang mungkin ya, sebelum dia ngaji dahulu dia mencalonkan diri gitu ya. Terpilihlah dia Pak. Ini ujiannya besar Pak, berat karena dia punya jabatan gitu ya. Untuk menyampaikan apa? Menyampaikan sunnah itu. Sehingga apa yang terjadi Pak? Ya, terkadang mereka nggak berani berkata-kata. Ya contohnya aja Pak, yang di Sumbar itu. Wali kotanya itu sudah tahulah dia bahwasannya orang-orang yang mengunjungi kuburan ngalap berkah, bertawasul, malapenie di kuburan Syekh Burhanuddin itulah tahulah itu. Tapi apa yang terjadi? Kan diam aja wali kotanya. Gubernurnya tahu itu.
ya kan? Diam aja. Kenapa? Karena penyakit yang menimpa Abu Thalib juga gitu. Gak berani segan Pak. Nanti kita dibilang radikal, macam-macam gitu ya. Tidak toleransi dengan apa? Kebudayaan lokal budaya, apalah istilahnya itu. Ya, tidak istilah tempat, tidak ramah dengan kebudayaan kan gitu. Jadi dalam prinsipnya Islam itu ramah selama budaya itu bukan budaya syirik. Selama budaya itu bukan budaya maksiat gitu. Maka dalam Islam itu boleh, Pak. Kalau ada budaya gotong royong, ya kan? Budaya yang tua menyayangi yang muda kan itu kan, yang muda menghormati yang kan budaya umat ini orang Indonesia itu. Itu kan sesuai dengan Islam. Tapi kalau budayanya tulah menyembelih kerbau, yang di mana itu, Pak? Yang di Periaman juga ya. Tabui itu, Pak. Itu kan kesyirikan juga, kemudian juga menyia-nyiakan harta, mubazir, israf, ya kan? Kepala kerbau dibuang aja, ya kan? Kalau seandainya dimakan kan enak itu, Pak. Makan sama-sama, kasih anak yatim gitu kan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah ya. Jadi orang yang diberikan jabatan itu, Pak, agak besar lah ya. Susah mereka untuk menyampaikan karena fitnah jabatan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya orang dai itu, Pak, kalau sudah terkena virus jabatan itu susah lagi, Pak ya. Susah lagi menyampaikan kebenaran kecuali yang diridhoi oleh Allah, yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa anna man lam ya'mal bi ilmi, dan orang yang tidak mengamalkan ilmunya, fihi fa fihi, maka orang itu ada pada dirinya syibhun ya bil Yahudi wan Nasara, menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Jadi orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu, Pak, itu sama dengan orang Yahudi dan Nasrani gitu. Karena orang Yahudi itu tahu kebenaran ya, namun mereka tidak mengamalkannya, dan ini berat, Pak. Jadi jangan Bapak katakan ringan ya orang sebagai dai itu, Pak. Iya, karena dai itu luar biasa. Orang yang punya ilmu sudah tahu dia, tapi dia melanggarnya, dia mengajak orang kepadanya, dia tidak mengamalkannya. Apa kata Allah? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah seseorang yang apa? Yang ya mengatakan sesuatu namun dia tidak melakukannya. Kita mengajak orang kepada tauhid, nyata-nyata kita pergi juga sekali dukunnya. Itu luar biasa. Atau kita mengatakan kepada manusia, ayolah kita berakhlak yang baik, ya kan? Namun kita tidak mencontohkannya, namun kita melanggarnya. Kita suruh orang berlaku lembut, namun kita kasar dengan orang lain gitu ya. Ini juga kena, Pak. Ini kena dengan ayat ini. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah itu orang yang hanya mengatakan saja, dia tahu ilmunya namun dia tidak mengamalkannya. Ini berat sekali. Dia mengatakan rokok itu haram ya, namun diam-diam dia merokok juga, itu naudzubillah. Maka untuk itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik ya, hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu kita. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin ini mengingat waktu ini saja yang bisa kami sampaikan. Ya, sebelum kita tutup, mungkin ada di antara Bapak sekalian yang ingin bertanya ya, maka kami persilakan. Ya, Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau memajang kaligrafi ini ya hukumnya sesuai dengan tujuannya. Di dalam kaidah fikih disebutkan al-wasilatu laha hukumul maqasid. Sebuah wasilah itu sesuai dengan tujuannya, hukumnya itu sesuai dengan tujuan orang yang membuatnya. Jadi pada dasarnya, Pak, menulis Al-Quran itu ya itu tidak apa-apa, ini pada dasarnya. Kalau tujuannya adalah menjadikannya sebagai penangkal ya, atau menjadikannya sebagai zimat, nah,
maka menurut ya pendapat yang kuat dalam masalah ini tidak diperkenalkan. Ya. Walaupun ada sebagian pendapat, namun pendapatnya lemah yang membolehkan membuat zimat dengan apa? Dengan Al-Quran. Namun ini pendapat yang lemah. Tentu kita beramal dengan pendapat yang roji. Jadi kalau seandainya kita menulis kaligrafi itu kita niatkan sebagai zimat, sebagai penangkal bala, ya ini tentu ya masuk nanti ke dalam larangan berbuat atau larangan menggantungkan atau membuat zimat gitu. Tapi kalau seandainya hanya kita maksudkan untuk keindahan ayat Allah, maka wallahu alam ya dalam hal ini ya banyak juga diamalkan oleh para ulama kita. Ya bahkan di masjid juga ada ya. Seperti Masjid Nabawi ya. Itu wallahu taala alam bisawab, selama tidak diniatkan sebagai apa Pak? Sebagai zimat atau tidak diniatkan untuk apa Pak? Untuk bermegah-megah gitu ya. Ya. Dengan itu maka kembali kepada hukum asalnya tidak mengapa Pak. Wallahu taala alam bisawab. Iya Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, Masya Allah Pak ya. Iya. Itu ada rinciannya Pak ya. Sebagai ulama kan ada dua redaksi hadisnya. Kalau seandainya sekedar bertanya namun dia tidak membenarkan, kalau hanya sekedar bertanya namun dia tidak membenarkan, sholatnya saja yang tidak berpahala. Ini berdasarkan hadis Sahih Muslim. Ya, man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai'in. Barang siapa yang mendatangi dukun dan paranormal, kata Rasulullah, lantas kemudian dia iseng-iseng aja, dia tidak membenarkan ini, falam tuqbalahu salatu arba'ina yauman, maka selama 40 hari tidak diterima salatnya kalau tidak membenarkan. Tapi kalau dia percaya, yakin Pak, betul, ini termasuk nawaqidul Islam ini. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan man ata arrafan aw kahinan, ya kan, fasaddahu an syai'in, ya kan, fasaddaqahu, ya dalam riwayat itu fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan dukun itu Pak, ya faqad kafara. Jadi Nabi mengatakan sungguh dia telah kufur gitu ya, bima unzila ala Muhammad, terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Qur'an, karena Al-Qur'an mengatakan tidak ada yang tahu terhadap perkara gaib di langit dan yang di bumi kecuali Allah. Sementara dukun ingin menandingi Allah, ingin menyekutukan Allah, ingin menjadi sekutu bagi Allah. Enggak, dukun juga tahu katanya. Ini kan mengingkari ini ya. Ini bentuk kufur terhadap Al-Qur'an, terhadap Allah. Nah, jadi kalau seandainya orang mendatangi dukun dan dia yakin betul dengan dukun itu, ya maka ini bisa membatalkan keislamannya, kecuali ini ada pengecualian, kecuali orang yang datang itu orang yang awam. Maksudnya apa? Orang yang nggak tahu hukumnya sama sekali, bodoh nian dia kan gitu ya. Nah, kalau seperti itu boleh jadi dia ma'dzur, ya. Dia diberikan uzur ya bil jahal, karena dia tidak tahu ya. Seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Maka ada rincian ulama ya, apa hukum mendatangi dukun. Yang pertama ada wajib Pak, wajib mendatangi dukun kalau mendatanginya dalam rangka mengingkarinya dan membantahnya, mengajak dia tobat, itu wajib itu, apalagi dilakukan oleh penguasa. Nah, kemudian ya ada yang hukumnya haram kalau seandainya ingin iseng-iseng aja dan diancam yang 40 hari 40 malam sholatnya nol gitu kan. Kemudian yang ketiga kufur itu kalau dia membenarkan, mempercayai perkataan dukun. Ya wallahu alam bishawab. Ya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Iya.
Iya. Iya. Ya, yang pertama kita tidak kenal nama yang tadi ya, Gus itu ya. Karena Gus banyak kali di Indonesia ya. Iya kan? Iya. Kita nggak kenal secara ini, cuman kena kenal wajah nama aja, kena di medsos ya. Tetapi kalau ada hubungan nggak ada gitu ya. Jadi nggak kenal dengan beliau secara person kan gitu. Kemudian yang kedua, kalau beliau tobat berarti bagus, Pak ya. Dan seperti itulah hendaknya kita semua. Kita harus senantiasa bertobat. Kalau seandainya kita salah ya kita mau diingatkan dan mau diapain Pak? Diluruskan. Itu ciri-ciri orang yang beriman itu, orang yang ikhlas ya. Tidak membela diri. Yang membela diri itu hanyalah ciri-ciri Fir'aun dan orang-orang yang sombong kan gitu. Juga iblis, nauzubillah. Jadi sifat seorang muslim itu kalau diingatkan mereka mau ya, mereka senang. Nah, ini. Tetapi kalau seandainya beliau diingatkan kemudian tobat itu bagus ya. Ada penucapan beliau yang mengatakan bahwasanya Ustadz Khalid itu adalah apa Pak? Ya, namun kita tanyakan apa maksudnya beliau apa kan gitu. Karena kita belum bisa menghukumi kalau belum tahu maksudnya asisten itu apa maksudnya. Kalau beliau meyakini Ustadz Khalid itu adalah betul-betul orang yang memiliki apa namanya itu hubungan dengan Allah yang sampai-sampai Allah kasih suatu ketetapan ya bisa menetapkan orang masuk surga neraka, tentu ini suatu hal yang merupakan olok-olokan ya, dan ini termasuk istihza ya, dan istihza itu dosa besar dan termasuk pembatal keislaman juga Pak ya kan ya, istihza itu abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un kan gitu, wa qad kafartum ya ba'da imanikum kan gitu. Apakah dengan ayat-ayatnya kemudian dengan Allah, dengan Rasulnya kalian itu menjadikannya olok-olok gitu ya. Qad kafart la ta'taziru afwan. Dalam ayatnya la ta'taziru, jangan kalian beralasan. Kata Allah, qad kafartum ba'da imanikum. Maka sungguh kalian itu telah kufur sebelumnya beriman. Sehingga ulama memasukkan bahwasanya memperolok-olokkan agama, memperolok-olokkan Allah ya kan, Rasulnya gitu ya. Nah, ini termasuk nawaqidul Islam yang harus kita jauhi. Namun kalau seandainya orang itu sudah taubat, alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah memperbaiki dirinya, memberikan hidayah dan menerima taubatnya sebagai taubatan nasuha, amin ya rabbal alamin, insyaallah seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Ya kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.